semakin menguap karena terjadi pembelokan dalam konteks agenda-agenda kebijakan yang semakin memprioritaskan kepada investasi dan pembangunan ekonomi yang justru itu merampas hak-hak rakyat dan ruang hidup masyarakat di berbagai wilayah. Nah, untuk itu kami dari KPA Aman dan Walhi sudah menyusun semacam sikap politik untuk memberikan statement terhadap pemerintahan saat ini, termasuk juga bagaimana sikap politik kita dalam melihat pemilu 2024 nanti yang memang beberapa bulan lagi akan kita jalani. Nah, untuk itu sekarang kami mengundang teman-teman agar sikap politik ini bisa menjadi sebuah narasi yang bisa memberikan perdebatan atau diskursus di ruang publik. Nah, untuk kesempatan pertama, kami akan memanggil dari perwakilan Aman. Ya, ada Pak Eras di sini sudah hadir secara online. Mungkin bisa menyampaikan poin-poin atau statement dari Aliansi Masyarakat Adat Nusantara. Silakan Pak Eras. Ya, Pak Eras adalah Deputi Sekjen Aman untuk urusan politik. Beliau hadir melalui online dari Bogor ya, Pak Eras ya. Silakan Pak Eras. Baik, terima kasih Pak Beni, Bu Dewi, Pak Sensi, dan teman-teman. Saya minta maaf tidak bisa hadir secara offline malah hari ini. Ada satu dan lain hal ya. Ya, seperti pembukaan teman-teman semua, seperti pembukaan yang tadi disampaikan Pak Beni, penting sekali bagi Aman, KPA, dan Walhi sebetulnya untuk membuat satu atau merespon situasi bangsa kita selama 10 tahun terakhir. Tentu saja respon kami itu pada sektor-sektor yang selama ini merupakan area kerja dari kami 3 lembaga ini. Nah, kemarin teman-teman juga saya yakin sekali sudah menyaksikan pidato Presiden Joko Widodo pada tanggal 16. Nah, ada beberapa kata kunci dari pidato itu yang menurut saya perlu kita lihat bersama. Pertama, dalam pidato itu Presiden Joko Widodo itu sama sekali tidak menyinggung soal agenda-agenda reforma agraria, pengakuan masyarakat adat, soal lingkungan juga disinggung sangat minor. Presiden itu hanya menyinggung soal besaran dari dana desa sejak tahun 2015 sampai sekarang itu yang sudah mencapai 2.045 triliun ya. Nah, tapi yang menarik dari pidato Presiden itu adalah beliau menyinggung hal-hal yang merupakan kunci dari tercapainya visi Indonesia Maju, Indonesia Emas 2045, yaitu kemudahan perizinan, penyederhanaan regulasi, kepastian hukum, pencegahan korupsi. Tema-tema ini adalah tema-tema yang kontroversial selama 10 tahun terakhir. Kepastian hukum dalam 10 tahun terakhir ini terjerembab konsep kepastian hukum itu pada kepastian undang-undang. Kemudian regulasi tentang perizinan dan lain-lain itu juga sudah disederhanakan. Nah, ada beberapa hal lain yang juga disinggung dalam pidato itu, antara lain itu yang dikehendaki itu adalah seorang pemimpin yang memiliki keberanian untuk mengambil kebijakan meskipun tidak populer. Dan kita tahu bahwa kalau saya dan kawan-kawan mungkin kita bisa memahami kemana arah pernyataan seperti ini. Nah, hal lain itu nampaknya industri tambang, sawit itu memang tetap menjadi primadona karena dua hal itu disinggung untuk mencapai kemajuan ekonomi. Tambang itu hanya disinggung soal ada progres dalam perspektif pemerintah sekarang ini, di mana tambang itu
diberi kewajiban untuk menyediakan bibit tanaman, ya, dalam pidato itu disebut demikian, untuk melakukan pemulihan lingkungan pasca tambang. Nah, sawit itu juga disinggung. Nah, dari tema-tema pidato ini dapat kita ketahui sebetulnya setelah ini, setelah Presiden Jokowi ini, kalau rejim itu persis seperti yang dibayangkan Pak Jokowi, maka sebetulnya kita akan menambah situasi keterpurukan. Dan pidato kemarin itu adalah pidato kemajuan selama pemerintahan Jokowi 5 tahun terakhir ini, kita bisa baca begitu. Nah, ini menunjukkan bahwa memang selama pemerintahan Jokowi ini, terutama tahun terakhir ini, dalam pidato itu memang tidak ada kemajuan berarti dari agenda-agenda yang selama ini kita dorong. Agenda pengakuan masyarakat adat, reforma agraria, keadilan ekologis, itu nyaris menjadi tetap, sampai sekarang ini tetap menjadi pertanyaan besar untuk kita. Nah, kalau dari sektor masyarakat adat, di tengah tidak adanya upaya untuk mengubah situasi ini, maka memang di masyarakat adat itu konflik terus terjadi. Perampasan wilayah adat terus terjadi. Dan sekarang ini ada beberapa sidang sebetulnya terhadap anggota masyarakat adat, ya. Ada di Ruteng, ada di Halmahera, ada di tempat lain juga. Dan berdasarkan pengalaman kami dalam melakukan pembelaan masyarakat adat ini, saya melihat bahwa memang hukum yang tadi disebut Pak Jokowi itu memang dipakai sebagai alat untuk menolak keberadaan masyarakat adat itu. Dana desa yang tadi disampaikan Pak Jokowi itu adalah bersumber dari satu rujukan legalnya adalah Undang-Undang tentang Desa. Undang-undang itu di beberapa pengadilan telah dipakai untuk menolak eksistensi masyarakat adat. Nah, undang-undang yang lain juga demikian. Dan tidak ada kemajuan yang cukup signifikan terkait dengan upaya mengubah langgam hukum sekarang ini. Yang terjadi justru kebijakan-kebijakan yang lebih menyingkirkan masyarakat adat itu yang diproduksi oleh negara di bawah rejim ini. Nah, pertanyaan besar kita adalah 10 tahun yang akan datang, situasi ini akan seperti apa? Nah, terus terang kami tidak dalam posisi sekarang ini untuk membawa agenda-agenda kami dan melakukan transaksi, gitu ya. Kami tidak akan memilih jalan itu sekarang ini, karena siapapun yang akan memimpin Indonesia ke depan, maka dia harus melakukan hal-hal yang pro pada agenda-agenda kerakyatan. Karena itu, agenda-agenda kerakyatan yang dibuat oleh Aman, Walhi, KPA, itu sebetulnya adalah agenda-agenda yang dikomunikasikan dengan siapapun orangnya. Tapi komunikasi itu tidak mengarah pada dukungan praktis untuk pemilu. Saya kira tidak demikian posisinya. Tapi bahwa yang kita kendaki di masa depan itu adalah sebuah rejim yang melihat capaian 10 tahun terakhir ini sebagai sesuatu yang penting diubah. Siapapun orangnya, tapi bahwa agenda itu adalah agenda yang perlu dilakukan oleh seorang pemimpin Indonesia di masa yang akan datang. Nah, Sekjen Aman sekarang ini sedang mengikuti satu sidang perkara pidana di Kabupaten Manggarai. Jadi sidang ini sebetulnya juga merepresentasikan ketidakmampuan negara untuk keluar dari jerat kebijakan yang berbelit-belit. Perkara ini adalah perkara di sektor kehutanan, di mana satu orang masyarakat
yang mengelola wilayah adatnya dikriminalisasi oleh negara, oleh LHK dan polisi, jaksa, lalu dituntut di pengadilan, dan sekarang ini agenda pemeriksaan ahli. Nah, padahal yang sering kita suarakan itu adalah supaya wilayah-wilayah adat itu diakui, tanah-tanah ulayat itu diakui, sehingga praktek hidup masyarakat yang hidup di atas satu wilayah adat itu tidak dikategorikan sebagai tindak pidana menurut Undang-Undang Kehutanan. Tapi coba kita lihat, kan sudah lama teman-teman, termasuk Aman ini, mendorong supaya harus dilakukan lagi perubahan yang lebih menyeluruh terhadap Undang-Undang Kehutanan. Satu. Kemudian kedua, harus segera ditetapkan Undang-Undang Masyarakat Adat. Tapi dua hal itu tidak dilakukan hingga sekarang. Kalau kita baca satu hal ya, misalnya Undang-Undang Masyarakat Adat, RUU Pertanahan dulu, itu adalah dua undang-undang yang disebut Jokowi di dalam nawacita, di dalam janji-janji politiknya. Tapi dua hal itu juga tidak dilakukan. Nah, saya kira sebagai pengantar diskusi mungkin itu dari saya, Pak Beni dan teman-teman. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Eras. Kemarin kita juga beberapa tahun terakhir justru melihat di setiap peringatan kemerdekaan, baik Jokowi maupun pejabat negara lainnya juga memakai pakaian-pakaian adat, dan itu justru kita lihat dari penjabaran Pak Eras tadi sangat bertolak belakang dengan apa yang terjadi di lapangan, dengan keseriusan pemerintah dalam konteks pengakuan masyarakat adat. Justru yang kita lihat dari penjabaran-penjabaran tersebut yang kita dengar adalah situasi yang semakin pelik ya, dari untuk masyarakat adat semakin tersudut karena berbagai kebijakan yang tidak yang diskriminatif kalau kita masyarakat adat. Nah, situasi yang sama sebenarnya juga terjadi untuk kelompok-kelompok yang lainnya, termasuk petani, nelayan, karena berbagai letusan konflik agraria yang juga disebabkan investasi dan juga kebijakan-kebijakan yang diskriminatif kalau kita lihat dari beberapa tahun belakangan ini. Nah, untuk sebab itu kita akan meminta dari Sekjen KPA, Mbak Dewi Kartika, untuk memaparkan terkait situasi yang juga terjadi di situasi sektor bidang agraria lainnya, bidang agraria, dan juga poin-poin dari KPA terhadap situasi saat ini dan juga dalam konteks menyongsong perubahan politik 2024 nanti. Untuk Mbak Dewi, saya persilakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat kawan-kawan semua yang hadir pada pagi hari ini, teman-teman media, Eras yang bergabung secara online, kemudian ada Zenzi dari Walhi yang bersama-sama saya hadir di Rumah Aman. Melanjutkan apa yang disampaikan oleh Eras, kami merasa bahwa pidato kenegaraan Presiden di tanggal 16 yang lalu itu luput membahas problem-problem struktural yang dihadapi oleh kaum petani, masyarakat adat, nelayan, perempuan di pedesaan, lebih banyak mewacanakan soal citra secara politik ataupun citra global. Jadi bagaimana dunia memandang Indonesia, tetapi luput merefleksikan dan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem ekonomi politik yang sedang dianut saat ini. Lebih banyak merespon statement-statement politis yang sifatnya individual. Saya pikir seharusnya sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, tentu lebih fokus pada bagaimana upaya pemerintahan untuk mengatasi problem-problem akut yang bersifat struktural. Kalau kita melihat dari beberapa pokok pembahasan pidato kenegaraan yang disampaikan oleh Presiden, pertama soal bonus demografi sebagai salah satu peluang Indonesia untuk mencapai apa yang dimaksud dengan Indonesia maju dan Indonesia emas pada tahun 2045. Kemudian selain bonus demografi, juga ada soal kepercayaan dunia internasional, trust internasional, dan bagaimana upaya pemerintahan kita mendorong
proses hilirisasi yang berbasiskan pada eksploitasi sumber-sumber agraria dan sumber daya alam. Pertama soal bonus demografi. Dianggap sebagai peluang karena memang Indonesia merupakan negara dengan populasi terbanyak keempat di dunia setelah Cina, India, dan Amerika Serikat, 278 juta orang. Nah, tetapi adalah justru surplus demografi yang ada di Indonesia ini gagal diserap oleh ya. Kenapa surplus demografi ini untuk diserap di sektor pertanian adalah karena Indonesia adalah negara yang dilakukan setiap 10 tahun sekali dari mulai 2003 sampai 2013 itu semakin menunjukkan bahwa rumah tangga di Indonesia itu semakin menurun drastis. Yang masih bekerja di sektor pertanian itu termasuk yang nomor 1 dari jumlah populasi di Indonesia, yaitu 10,69 juta orang yang bekerja di sektor pertanian. Tentu saja ini bukan mencerminkan sektor pertanian kecil-kecil saja, tapi juga termasuk bisnis berbasis pertanian atau perkebunan skala besar. Jadi ini menunjukkan bahwa bonus demografi juga gagal diserap oleh sektor pertanian. Kecenderungannya semakin menurun jumlah rumah tangga pertanian, misalnya di sensus 2003 kita tahu jumlah rumah tangga di sensus 2013 26 juta. Artinya penurunan drastis. Nah, kita belum tahu karena tahun 2023 kita akan segera melakukan sensus pertanian yang dilakukan setiap 10 tahun. Tetapi intinya adalah bahwa negara kita memang semakin menunjukkan agraria sumber daya alam yang mengorientasikan pada eksploitasi skala besar yang dilakukan oleh korporasi atau perusahaan-perusahaan yang berbasiskan agraria dan sumber daya alam terutama di pedesaan. Sementara itu kawan-kawan, kalau kita melihat dari struktur populasi yang bekerja di sektor pertanian, kalau kita melihat bahwa guremisasi di Indonesia itu semakin parah karena kalau kita melihat dari sisi kepemilikan atau dari sisi skala pertaniannya itu adalah 72% dari petani di Indonesia itu berskala kecil. Kalau dikaitkan dengan penguasaan tanah, 16 juta rumah tangga petani itu adalah sudah memasuki kategori gurem. Jadi petani yang pemilikan lahannya di bawah setengah hektar. Bahkan kalau kita lihat dari beberapa ukuran cara pemerintah mengukur karakteristik dari petani berdasarkan pemilikan lahan itu bahkan dari 0,2 hektar sampai dengan 0,49 hektar. Jadi angka guremisasinya makin diturunkan. Kemudian belum lagi yang kurang dari setengah hektar sampai 0,99 hektar. Jadi kecenderungannya itu penguasaan tanah oleh petani skala kecil itu semakin terus mengecil. Berbanding terbalik dengan penguasaan tanah skala besar. Nah, disitulah pemerintahan Jokowi kemudian dari pidato yang kemarin disampaikan justru mendorong proses hilirisasi yang sebenarnya kalau kita melihat itu orientasinya adalah pada pengurusan agraria dan sumber daya alam yang berbasiskan korporasi skala besar. Sehingga fokus-fokus komoditas yang dikembangkan itu kembali lagi misalnya pada sektor sawit, salah satunya, termasuk tentu hilirisasi di bidang pertambangan dan energi baru dan terbarukan. Nah, sehingga kita melihat bahwa pemerintahan ke depan ini justru mendorong proses hilirisasi bukan terjadinya transformasi penguasaan tanah, penjagaan sumber daya alam dan kelanjutannya itu kepada kaum tani, masyarakat adat, nelayan. Tetapi hilirisasi yang dimaksud di dalam pidato Presiden adalah bagaimana memperkuat industrialisasi di bidang agraria dan sumber daya alam, di mana korporasi semakin dimudahkan
semakin dilegitimasi untuk melakukan proses-proses pengadaan tanah dan eksploitasi sumber daya alam. Nah, disitulah kemudian berkaitan dengan upaya pemerintah untuk melakukan penyederhanaan regulasi dan kemudahan memberikan perizinan. Kita tahu orientasinya adalah justru untuk mempermudah perusahaan-perusahaan skala besar memperoleh hak atas tanah, apakah itu HGU, apakah itu HGB, dan izin tambang serta izin HTI untuk industri kehutanan. Kemudian di sisi lain, kawan-kawan, dari pidato juga menekankan soal international trust. Tetapi sayangnya, klaim yang dilakukan adalah lebih pada momentum Indonesia menjadi tuan rumah dari pertemuan G20, kemudian juga kepemimpinan di ASEAN, yang kita tahu bahwa ASEAN juga tidak menurut kami itu tidak ada fungsi dan manfaatnya untuk dipertahankan, karena tidak ada juga mempunyai orientasi ekonomi politik yang sebenarnya memberikan upaya-upaya bagaimana negara-negara ASEAN itu semakin berdaulat dan semakin mencapai keadilannya dari sisi misalnya pembangunan pertanian, pangan, dan pengolahan sumber daya alam. Nah, tetapi luput bahwa international trust itu juga menekankan soal upaya atau komitmen pemerintah kepada pemenuhan hak asasi manusia. Padahal kita mencatat selama pemerintahan Jokowi itu konflik agraria berdasarkan laporan Konsorsium Pembaruan Agraria selama 10 kurang lebih 8 tahun terakhir dari 2015 sampai dengan 2022 itu ada 2.710 kejadian konflik agraria yang terjadi di seluruh provinsi di wilayah Indonesia. Kemudian berkaitan juga dengan penegakan HAM, tidak ada pertanggungjawaban yang berkaitan dengan upaya-upaya penangkapan, kriminalisasi, diskriminasi hak selama kurang lebih 8 tahun terakhir dari 2015-2022, KPA juga mencatat ada kurang lebih 1.615 orang petani, masyarakat adat, nelayan, aktivis lingkungan, aktivis agraria yang ditangkap, termasuk diantaranya adalah 38 orang itu tertembak dan 69 orang tewas karena mempertahankan hak atas tanahnya. Sehingga lebih legitimasi atau klaim-klaim soal citra penegakan HAM di dunia internasional, tetapi luput melihat problem struktural yang kurang lebih 8 tahun terakhir atau 9 tahun terakhir ini. Nah, kemudian dari sisi termasuk misalnya soal hilirisasi. Ini banyak sekali ditekankan di dalam pidato Presiden. Tetapi kita tahu misalnya bagaimana upaya-upaya hilirisasi akan didorong lewat pembibitan pusat persemaian hasil perkebunan, hasil kelautan, dan sumber energi baru dan terbaru. Penguatan ini ya, di bidang pertambangan dan sumber daya alam. Bahkan kita melihat pembibitan dan persemaian dan hasil perkebunan itu diorientasikan untuk perusahaan-perusahaan skala besar, perusahaan-perusahaan sawit yang kita tahu tes ya. Jadi misalnya pusat pembibitan dan persemaian itu diorientasikan sebagai tanggung perusahaan-perusahaan tambang pasca penambangan, memberikan sanksi pada perusahaan-perusahaan, tetapi justru diberikan tanggung jawab untuk melakukan penanaman kembali, rehabilitasi, dan seterusnya. Tetapi sanksi atau pencabutan izin tidak dilakukan. Di tengah situasi kriminalisasi terhadap upaya-upaya petani untuk melakukan persemaian dan pembibitan secara mandiri, itu juga mengalami diskriminasi hak. Kita juga banyak mencatat bagaimana petani ditangkap, dikriminalisasikan karena melakukan pemuliaan benih. Nah, ini sangat kontraproduktif dengan
keistimewaan yang diberikan kepada perusahaan skala besar. Termasuk soal hasil perkebunan kawan-kawan. Ini lebih diorientasikan pada perusahaan. Dah? Tes. Nggak bisa ya? Kedengaran ya teman-teman? Ya. Jadi kalau kita melihat kawan-kawan semuanya, hilirisasi yang dimaksudkan dalam Indonesia Emas itu adalah kembali memperkuat peran dari perusahaan-perusahaan skala besar berbasiskan agraria dan sumber daya alam. Bukan hilirisasi pada penguatan peran petani, peran masyarakat adat, peran nelayan sebagai produsen pangan dan penghasil bumi yang utama. Kita tahu bahwa keberhasilan Indonesia mencapai ketahanan pangan itu dicapai dengan melakukan importasi pangan terus-menerus. Termasuk misalnya untuk komoditas beras. Pasar kita dibanjiri oleh beras-beras impor. Itulah cara Indonesia mencapai ketahanan pangan. Tetapi apakah kita berdaulat secara pangan? Tentu tidak. Karena kita terus-menerus melakukan importasi pangan yang juga di Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang pangannya sudah dirubah, sehingga posisi dari pangan impor itu sekarang sejajar dengan pangan dalam negeri atau pangan lokal. Kalau sebelumnya di Undang-Undang Pangan sebelum direvisi oleh Undang-Undang Cipta Kerja, itu pangan itu punya syarat. Indonesia hanya boleh melakukan impor pangan apabila stok pangan di nasional itu tidak mencukupi atau kita mengalami krisis pangan. Tetapi kita mencatat bahkan ketika stok pangan seperti stok beras itu mencukupi dan bahkan kita mengalami surplus, kita masih tetap melakukan importasi pangan. Jadi orientasi hilirisasi yang didorong itu justru berbasiskan korporasi, bukan hilirisasi transformasi dari peran-peran berbasiskan korporasi ke peran-peran ekonomi berbasiskan kerakyatan. Jadi itulah definisi dari hilirisasi yang ditekankan oleh Presiden sebagai peluang kita menuju Indonesia maju dan Indonesia emas. Kemudian dari sisi hasil perkebunan kawan-kawan, kita tahu bahwa konflik agraria sepanjang pemerintahan Jokowi itu didominasi oleh konflik agraria di sektor perkebunan. Terutama mayoritasnya adalah untuk perkebunan komoditas kelapa sawit. Yang kita tahu dan tidak bisa lagi dinafikan bahwa pusat konflik, pusat perampasan tanah, dan pusat pelanggaran HAM itu ada di bisnis perkebunan berbasis kelapa sawit. Nah, ini justru yang ditekankan dalam proses atau model hilirisasi yang ditawarkan bagi Indonesia menuju Indonesia emas dan Indonesia maju. Kemudian kawan-kawan semuanya, yang terakhir adalah soal penyederhanaan regulasi dan kemudahan izin. Kita tahu bahwa sampai saat ini kami di Gerakan Masyarakat Sipil, KPA, Walhi, dan kawan-kawan ini masih berjuang untuk melakukan upaya judicial review dan gugatan. Salah satunya adalah menggugat Undang-Undang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 6 yang sudah menetapkan Perpu sebagai Undang-Undang Cipta Kerja. KPA bersama Koalisi Kepal, kemudian juga melakukan gugatan terhadap Bank Tanah, yang kita melihat di masa pemerintahan Jokowi justru Bank Tanah ini menjadi semacam institusi baru untuk melegitimasi perampasan tanah dan pengkaplingan tanah-tanah masyarakat tanpa ada konsen, tanpa ada pemberitahuan, apalagi persetujuan kepada masyarakat di pedesaan, petani dan masyarakat adat. Misalnya apa yang terjadi di Desa Batu Lawang, Cianjur, Jawa Barat. Pengkaplingan oleh Badan Bank Tanah yang dibentuk oleh UU-CK itu sudah berjalan. Jadi dia justru secara sepihak menetapkan kampung-kampung dan desa definitif sebagai orientasi alokasi tanah atau target pengadaan tanah untuk bisnis berbasiskan korporasi. Kemudian di sisi lain juga pelibatan militer di sektor pertanian dan pangan. Terakhir ada kasus misalnya di Ciamis, Garut, dan Tasikmalaya, ini kita dibenturkan dengan TNI AD, bagaimana konflik-konflik agraria yang di mana petani berhadapan dengan PTPN, BUMN, justru yang diturunkan adalah tentara sebagai jalan masuk. Klaimnya adalah program ketahanan pangan, tetapi sebenarnya itu adalah untuk melakukan tidak hanya merampas tanah,
masyarakat dan desa-desa serta perkampungan yang sudah menjadi pertanian produktif, tapi juga secara sengaja mendorong terjadinya konflik horizontal antara petani dengan tentara. Dan saya lihat upaya untuk mendorong hilirisasi peran pertanian dari petani ke tentara, peran tentara diperkuat dalam sektor pertanian termasuk lewat program food estate, ini juga masih terus diperluas oleh pemerintahan Jokowi. Sehingga kami dari KPA, Walhi, Aman melihat bahwa kita harus semakin berhati-hati menuju perubahan politik 2024. Secara kolektif kita menyerukan bahwa agar proses pergantian kekuasaan ke depan itu tidak semata-mata hanya soal kontestasi atau pertarungan memenangkan politik kekuasaan, tetapi juga harus memastikan bahwa para kandidat ke depan itu adalah yang betul-betul punya track record, punya komitmen dan keberpihakan yang jelas. Saya pikir tanpa pengakuan masyarakat adat, tanpa reforma agraria sejati, artinya mengembalikan lagi agenda reforma agraria sesuai tujuannya, sesuai Undang-Undang Pokok Agraria dan pemulihan ekologis itu harus betul-betul dipastikan. Artinya memang keterlibatan rakyat yang kritis, itulah yang harus kita kedepankan. Kemudian di sisi lain, KPA secara bersama kawan-kawan secara kolektif juga kembali mengingatkan agenda reforma agraria 9 juta hektar redistribusi tanah kepada petani dan rakyat yang berhak itu kita lihat jauh dari targetnya, kemudian tidak mengadres ketimpangan penguasaan tanah, tidak menyelesaikan konflik agraria, tidak memulihkan hak-hak masyarakat adat yang terampas, sehingga memang agenda politik ke depan itu harus dalam upaya meluruskan kembali agenda reforma agraria yang sudah disimpangkan. Dan secara langsung kita mendorong agar Undang-Undang Cipta Kerja dicabut di pemerintahan yang akan datang, dan memastikan RUU Masyarakat Adat, RUU Reforma Agraria, RUU Keadilan Iklim itu menjadi salah satu mandat utama yang harus kita desakkan kepada pemerintahan yang akan datang. Selebihnya bagi pemerintahan yang saat ini masih berjalan, untuk segera menghentikan orientasi ekonomi politik yang semakin berorientasi pada semangat liberal dan kapitalistik. Demikian teman-teman semuanya. Ya, terima kasih dari Mbak Dewi telah memaparkan soal situasi agraria ya di 10 tahun terakhir akibat pembangunan-pembangunan yang sudah dilakukan. Nah, teman-teman, apa yang kita saksikan selama 10 tahun terakhir ini, yaitu pembangunan dan investasi yang sudah dilakukan, tidak hanya melahirkan krisis di sektor agraria dan juga kemiskinan, tapi juga melahirkan krisis iklim yang lingkungan semakin kronis ya, karena berbagai sektor tersebut, pembangunan tersebut juga menyasar industri ekstraktif yang semakin merusak lingkungan kita. Nah, sekarang sudah hadir bersama kita Direktur Walhi, Pak Zahid yang akan memaparkan soal pandangan Walhi terhadap situasi iklim atau lingkungan 10 tahun terakhir dan juga pandangan terhadap perubahan politik 2024 nanti. Kepada Pak Zahid, saya persilakan. Baik, terima kasih Bung Benny. Selamat pagi menjelang siang teman-teman jurnalis maupun teman-teman masyarakat sipil. KPA, Aman, dan Walhi mengeluarkan sikap politik di tahun 2023 ini atas kegelisahan dan kekhawatiran kita dengan perjalanan demokrasi di Indonesia yang semakin menjauhkan peran dan fungsi negara untuk mewujudkan hak-hak konstitusional rakyat yang diamanahkan oleh konstitusi. Saya mau memulai dari alasan rakyat memberikan mandat kepada Jokowi di 2014. Ada 9 cita-cita bangsa yang terangkum dalam nawacita yang ditawarkan oleh Jokowi. Tahun ini adalah pidato terakhir Jokowi dalam pelaksanaan pemerintahannya sebelum tahun depan Agustus. Yang mau kami ingatkan, Jokowi cuma punya waktu 1 tahun lagi
untuk menunaikan janjinya kepada 80 juta rakyat Indonesia yang sudah memberikan mandat kepada Jokowi. Dari pengukuran dan penilaian kami, dari 9 nawacita yang ditawarkan oleh Jokowi, 7-nya itu gagal dan bekerja justru memperbesar masalah yang mau dijawab oleh nawacita. Kalau kita bisa ulas, seperti nawacita yang pertama, menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem penegakan hukum yang bebas korupsi, martabat, dan terpercaya. Konsentrasi keduanya itu memperkuat KPK. Dalam 3 tahun terakhir ini, kita saksikan secara nyata, secara terstruktur dan sistematis, pemerintahan Jokowi itu bekerja memperlemah KPK. Yang kedua, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan. Konsentrasi pemerintahan Jokowi hanya kepada penyaluran dana desa, tetapi proses desentralisasi terhadap kekuasaan dan sumber daya negara justru tidak dilakukan. Pertama, dalam Undang-Undang Cipta Kerja, desentralisasi kekuasaan dan pendelegasian kekuasaan presiden kepada pemerintah daerah itu justru dibalik di Undang-Undang Cipta Kerja. Kewenangan-kewenangan pemerintah daerah itu kembali ditarik kepada pemerintah pusat. Yang ketiga, memperteguh kebinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia. Dalam 9 tahun pemerintahan Jokowi, sendi-sendi dan fondasi kebinekaan termasuk keragaman suku dan adat di Indonesia itu dihancurkan. Karena peradaban masyarakat adat di Indonesia itu dia melekat kepada ekosistem alamnya. Justru di pemerintahan Jokowi ini, wilayah timur Indonesia, Papua, Sulawesi, termasuk Kalimantan, itu dieksploitasi habis-habisan. Mau direstorasi seperti apa kebinekaan kita kalau keberagaman ekosistemnya sendiri dibikin seragam sekarang dengan monokultur, tambang, dan forestry. Yang berikutnya yang mau kami beri konsentrasi penuh di nawacita yang ke-7, mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektor-sektor strategis ekonomi domestik. 1, membangun kedaulatan pangan. Justru dalam periode pemerintahan Jokowi yang kedua, Indonesia sebagai bangsa agraris itu juga dihancurkan dengan praktek poestit, orientasi pada impor. Yang berikutnya, mewujudkan kedaulatan energi. Saya melihat apa yang disinggung oleh Jokowi dalam pidatonya kemarin, soal sebutan Pak Lurah, kayaknya memang cocok. Presiden itu sebutannya Pak Lurah, dan itu merepresentasikan bagaimana para pemegang uang, investor, dan oligarki menempatkan presiden dalam 9 tahun terakhir ini. Orang yang mengurusi administrasi kepentingan orang yang melakukan investasi suatu tempat. Bukan orang yang bertanggung jawab memenuhi janjinya kepada rakyat yang memberikan mandat kepada dia. Yang berikutnya berkaitan dengan energi ini, kami sebenarnya khawatir dengan cara pemerintah menempatkan pembangunan energi di Indonesia. Yang pertama, hilirisasi. Sebenarnya tidak ada keuntungan jangka panjang pada bangsa ini untuk hilirisasi. Karena hilirisasi ini dia difokuskan kepada eksploitasi raw material bahan baku di Indonesia yang stoknya itu akan habis. Kalau Indonesia mau berdaulat pada energi, yang harus dibangun itu pengetahuan dan teknologinya. Kalau sekarang walaupun kita melakukan hilirisasi, tetapi Indonesia tetap menempatkan
Satu, sebagai penyedia raw material. Yang kedua, menempatkan rakyat Indonesia sebagai konsumen dan menempatkan Pak Lurah dan jajarannya ini sebagai sales marketing produksi mobil listrik dari Cina dan negara-negara yang lain. Yang terakhir, kami juga mau menggarisbawahi bahwasanya Presiden Jokowi tidak berbeda dengan Soeharto, tidak berbeda dengan SBY yang bekerja dalam masa periode pemerintahannya itu untuk meletakkan kepastian hukum bagi investor dan mengalihkan kedaulatan rakyat atas tanah dan lingkungannya itu kepada para investor. Jokowi tidak berbeda dengan dua presiden yang saya sebutkan tadi yang akan mewariskan persoalan bagi presiden berikutnya. Tidak ada persoalan struktural di sektor sumber daya alam dan lingkungan yang dijawab oleh Jokowi yang akan mempermudah pemerintahan berikutnya. Yang terakhir, juga dalam nawacita, reforma agraria 9 juta hektar, ini cuma punya waktu 1 tahun lagi, Jokowi untuk mewujudkannya. Apakah akan menjadi sejarah bagi rakyat Indonesia ada satu presiden yang berhasil memenuhi janjinya kepada 80 juta konstituennya, atau dalam 1 tahun ini dia akan mengikuti proses seperti 9 tahun terakhir reforma agraria berjalan di tempat, baik itu kepada proses pengembalian hak rakyat maupun pembenahan secara struktural. Saya pikir demikian. Terima kasih banyak. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Jenny. Tadi sudah memaparkan ya strategi dukungan yang memang tidak sama yang antara terjadi dengan situasi lingkungan hidup dan juga forma agraria dan masyarakat adat. Nah teman-teman, saya membuka diskusi bagi teman-teman yang ingin memperdalam beberapa hal mungkin dari ketiga pemaparan tadi. Untuk teman-teman baik yang hadir secara offline maupun secara online, bisa langsung, yang bagi yang online bisa langsung mengajukan atau langsung bertanya lewat LinkedIn, atau juga teman-teman yang ada secara offline bisa juga langsung menanyakan ke narasumber kita, baik yang secara online maupun yang secara offline. Saya persilakan kawan-kawan. Nanti udah beres, bacain poin-poin dulu. Mungkin pakai mic biar dengar teman-teman yang mau bertanya. Ya. Atau yang di Zoom. Udah. Kita kan tes. Ya, silakan teman-teman. Ada yang bertanya kah? Atau memang kalau sudah tidak ada yang bertanya, saya akan serahkan ke Bapak Eus yang akan membacakan poin-poin dari tuntutan pernyataan sikap politik dari 3 organisasi, yaitu AMAN, KP, dan WALI. Saya kepada Pak Eus, saya persilakan. Ya, baik, Om Beni, teman-teman sekalian, sebelum kami dari AMAN, KP, dan WALI membaca, saya sedikit menambahkan dari pidato kemarin, di mana pidato kenegaraan Presiden untuk mencapai Indonesia Emas di tahun 2045 itu sebenarnya semuanya itu adalah indikator progres kemajuan untuk mendukung proses liberalisasi kebijakan politik dan ekonomi yang mana memang kita lihat bahwa 9 tahun rezim pemerintahan Jokowi ini memang rezim yang sangat kapitalistik.
beberapa hal yang disampaikan seperti yang diutarakan teman-teman tadi, kemudahan investasi, penyederhanaan regulasi, lapangan kerja yang arahnya untuk perluasan industri di sektor pertambangan dan perkebunan, juga termasuk bagaimana kebijakan pemerintahan Jokowi yang kalau kita dengar kemarin itu di penutup pidatonya itu Jokowi menyinggung soal pakaian adat, ya, baju adat yang beliau kenakan itu adalah baju adat yang berasal dari masyarakat adat Tanimbar di Provinsi Maluku. Ini sebenarnya menjadi ciri khas juga di mana ketidakberpihakan pemerintahan Jokowi kepada masyarakat adat, ya, menggunakan logo simbol-simbol dari masyarakat adat tapi mengabaikan hak-hak masyarakat adat di dalam satu produk hukum yang saat ini kita terus berjuang sudah 11 tahun terakhir itu melalui Undang-Undang Masyarakat Adat. Di tengah juga simbol dari masyarakat adat ini juga secara praktik itu sangat inkonsistensi dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini terkait dengan konflik-konflik yang ada di wilayah adat yang mengatasnamakan pembangunan, PSN, proyek strategis nasional, infrastruktur dan lain-lain. Ini sangat-sangat kontradiktif. Dan dari situ kemudian kami pada hari ini di dalam konferensi pers mendesak untuk harus segera mengembalikan kedaulatan rakyat. Ada beberapa hal yang kami lihat bahwa yang terkait dengan rejim pemerintahan Jokowi ini memang telah terbukti melanggar Undang-Undang Dasar, ingkar pada janji-janji politiknya, dan gagal melindungi rakyat. Oleh karena itu, demi mengembalikan kedaulatan rakyat Indonesia, demi mencapai Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan bermartabat, kami menyatakan sikap. Yang pertama, mendesak pemerintahan Jokowi untuk menghentikan arah politik dan kebijakan nasional yang liberal dan kapitalistik, serta mengembalikan sesuai amanat konstitusi, sehingga keadilan, kedaulatan, dan kesejahteraan kembali berpusat pada rakyat. 2. Menyerukan kepada seluruh rakyat Indonesia untuk memposisikan proses pergantian kekuasaan tahun 2024 tidak semata-mata memilih pemimpin dan wakil rakyat, tapi harus menjadi proses reorientasi sistem pembangunan yang sesuai dengan mandat konstitusi, pemenuhan hak masyarakat adat, reforma agraria sejati, pemulihan alam, dan penguatan negara demokrasi. Ketiga, menyerukan kepada para calon presiden, wakil presiden, dan calon anggota legislatif, serta calon kepala daerah yang akan berkonsentrasi pada pemilu dan pilkada 2024 harus berkomitmen untuk A. Menjalankan secara benar dan serius agenda reforma agraria, keadilan iklim, dan pemenuhan hak masyarakat adat sebagaimana yang telah dimandatkan oleh konstitusi. B. Mengesahkan RUU Masyarakat Adat, RUU Reforma Agraria, RUU Keadilan Iklim, dan RUU lainnya yang berorientasi pada kepentingan rakyat. C. Mencabut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang penetapan Perpu Cipta Kerja menjadi undang-undang, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang IKN, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan. D. Meninjau kembali dan merevisi seluruh peraturan perundang-undangan terkait kehutanan, perkebunan, pertanahan, pertanian, pangan, pertambangan dan energi, serta pesisir dan pulau-pulau kecil yang berdampak buruk terhadap masyarakat adat, petani, nelayan, dan rakyat lainnya untuk dikembalikan kepada mandat Undang-Undang Dasar 1945, TAP MPR Nomor 9 Tahun 2001, Undang-Undang Pokok Agraria Tahun 19 Konstitusi Nomor 35 Tahun 2012. E. Menghentikan model pembangunan dan perizinan internasional dengan cara-cara menggusur hak-hak rakyat, melakukan monopoli dan perampasan tanah, melakukan kejahatan lingkungan hidup,
serta menjalankan politik pertanian dan pangan yang mengamputasi posisi petani, nelayan, petambak, peternak, dan masyarakat adat sebagai produsen pangan utama di Indonesia. F. Mengeksekusi usulan-usulan lokasi prioritas reforma agraria dari organisasi rakyat dan serikat untuk menuntaskan masalah ketimpangan dan konflik agraria struktural yang berkaitan dengan hak atas tanah, izin, konsesi bermasalah seperti HGU PTPN atau klaim aset pemerintah, HGU swasta, HGU HGB terlantar, perhutani, inhutani, HTI, bisnis konservasi, PSN, dan desa transmigrasi. G. Pemerintah ke depan harus menerbitkan keputusan politik untuk menghentikan proses hukum yang sedang berjalan, membebaskan yang sedang dipenjara, dan memulihkan nama baik masyarakat adat, petani, nelayan, pejuang lingkungan dan agraria yang telah menjadi korban kriminalisasi, termasuk yang sudah menjalani hukuman di masa lalu. H. Pemerintah baru harus mencabut hak atas tanah dan perizinan usaha yang didapatkan dengan cara merampas tanah rakyat dan menghancurkan lingkungan. Poin yang ketiga, mendesak reformasi sistem politik dan partai politik secara fundamental, sehingga sistem politik nasional dan penyelenggaraan kekuasaan benar-benar merepresentasikan kepentingan dan aspirasi rakyat, menciptakan pemerintahan yang demokratis, menjunjung tinggi hak asasi manusia, serta bebas dari praktek-praktek korupsi dan oligarki politik. Di antaranya dengan mendorong revisi Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Partai Politik yang membuka pintu bagi korporasi untuk menyusup ke dalam partai politik. Tuntutan yang keempat, mendesak penyelenggara pemilu untuk menempatkan kepentingan masyarakat adat, petani, nelayan, masalah lingkungan hidup, pengurusan sumber-sumber agraria dan reforma agraria dalam debat publik yang konstruktif pada konsentrasi politik elektoral baik di nasional maupun daerah. Yang terakhir, yang kelima, tuntutan kami adalah rakyat harus bersikap kritis dalam memilih calon presiden dan wakil presiden, calon anggota legislatif dan calon kepala daerah, yakni memastikan calon yang memiliki rekam jejak bersih, mempunyai visi dan keberpihakan yang kuat pada pengakuan wilayah adat, pelaksanaan reforma agraria sejati, dan pemulihan ekologis. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak Ayus. Teman-teman, itu tadi pembacaan sikap politik kita dari 3 organisasi, KPA, Aman, dan Walhi. Bagi teman-teman yang ingin melihat ulang rekamannya, bisa mengunjungi YouTube dari kita masing-masing, baik itu KPA, Aman, dan Walhi. Dan juga nanti draft siaran pernyataan sikapnya kita juga akan posting di media sosial kita atau juga di website. Termasuk nanti kita juga akan mengirimkan kepada teman-teman melalui media komunikasi yang sudah mencatatkan nomornya di absensi. Termasuk mungkin bagi yang ingin doorstop atau mengklarifikasi secara langsung, bisa menghubungi masing-masing narasumber kita, baik itu nanti Pak Eras atau Mbak Dewi dan juga Pak Sensi. Saya kira itu kawan-kawan, terima kasih sudah bergabung pada konferensi pers hari ini. Mudah-mudahan teman-teman bisa membantu memperluas dari sikap kita ini, menaikkan di media masing-masing agar menjadi menambah perdebatan atau diskusi publik menuju pemilu 2024 nanti. Untuk itu saya ucapkan terima kasih termasuk kepada narasumber dan juga teman-teman jurnalis. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.